Jadi kan kita suka ngobrol bareng-bareng gitu. Inner beauty itu datangnya dari mana ya sebenarnya gitu kan. Nah, Iya, ternyata iya. ada ilmu yang namanya tuh cahaya, ya, ilmu yang namanya tuh Mm-mm. cahaya. Dan cahaya itu tuh adanya tuh di apa tuh di dada kita ya Mia, di relung hati lah kalau Betul. bahasa kolbunya tuh. Tapi sebenarnya secara Mm-mm. keilmuan cahaya itu tuh ada di dalam tubuh kita gitu dan menerangi rongga dada kita dan menerangi rongga dada Mm-mm. kita. Nah, kan, kalau misalnya teman-teman tahu struktur anatomi manusia, tulang dada tuh kan bentuknya tuh kayak lampu ya Mi, wadah lampu gitu Kayak ya Mi. bola, kayak wadah Ah, lampu ya, Ambu ya. kayak Kayak wadah lampu. Ya, mm-mm. dan ternyata itu tuh masuk cahaya-cahaya tuh dari situ. Dan apalagi kalau Mm-mm. misalnya kita menjaga nurani kita dengan berbagai macam pemikiran-pemikiran yang sehat, hati yang penuh Positif. dengan gitu ya. Nah, itu akhirnya tuh akan menerangi relung gitu ya, relung jiwa kita dan muncullah ke wajah kita sehingga inner beauty itu kelihatan. Inner beauty itu termasuk buat laki-laki juga ya, teman-teman. Mm-mm. Besti. Ya, inner beauty tuh buat inner kasep merayakan bahasa Sunda. Ya, beauty itu dalam artian bukan buat wanita aja sih, Umi. Nggak, Kayak kita bukan ngomong konteks cantik. indah gitu. Ya, Kadang-kadang kan kita betul, juga kalau betul. lihat cowok, dia cowok banget Thank you, sih, babe. tapi kok wajahnya Ya. cantik ya, gitu. Kayak gitu sih, Mi. Jadi teman-teman bicara inner beauty itu bukan oh berarti inner beauty cuma dimiliki oleh perempuan aja kan yang cantik Iya, iya, perempuan iya, gitu ya. iya, iya, Bukan iya, seperti itu. betul, betul. Jadi konteksnya adalah lebih ke bagaimana kita apa namanya memancarkan cahaya dari dalam hati Betul. karena ketulusan kita, karena Mm-mm, mm-mm, karena mm-mm. kebersihan hati kita gitu loh. Iya, iya, Kebersihan. iya. Nah, kebersihan hati. Jadi gini, si inner beauty ini akan tumbuh jika apa si lampu yang ada di dalamnya itu mampu memancarkan, dia mampu kayak ibaratnya mah menghempas kan si burem-burem kayak si si wadah lampu yang kotor itu yang burem-burem itu kan sebenarnya Iya, di iya, iya. kalau mungkin Jendela analoginya buram ini kali mah ya, Mi. jendela buram. Kalau analoginya kita mah kayak ego gitu, Iya, kesombongan, betul, iri, dengki betul, kayak gitu. betul. Mm-mm. Kalau itu mampu dibersihkan, ya terpancar yang namanya inner beauty gitu. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi akan memancar gitu dengan sendirinya. Hmm. Seperti itu. Jadi kalau ditanya pertanyaannya adalah kan datangnya dari mana? Dari mana Ambu ya? Ada jawabannya Ambu. Inner beauty itu datangnya dari hati. Ada ya, Yes, dari kan gitu hati maksudnya gitu. datangnya dari hati. Nah, hanya dari hati yang seperti apa tadi Umi jelaskan bahwa dari hati yang dia mampu, dari hati yang dicahayai gitu kan, dicahayai oleh apa? Dicahayai oleh cahayanya Allah gitu. Iya, Kalau iya. bahasanya bahasa yang lebih ininya mah hidayah lah ya gitu. Betul. Dicahayai oleh cahaya Allah, dihidayahi gitu. Coba orang-orang yang karena gini kalau ngobrolin cahaya Allah itu eh, orang orang yang kayak misalnya dia bilang preman, ambu ya Mhm, preman, mhm, mhm. keras hati apa segala macam kalau udah terketuk oleh hidayah, oleh cahayanya Allah itu dia mampu loh si hatinya tuh lembut, hatinya luluh, mudah mudah melangis, mudah berlinang air mata gitu. Jadi tanda-tanda kita mendapatkan cahayanya Allah gitu, tanda-tanda kita mendapatkan hidayahnya Allah itu dengan hati yang mudah tergerak, tersentuh Betul, betul. gitu. Teman-teman bisa perhatikan deh kalau misalnya nih ada keluarga, kolega atau siapapun deh, nanti yang pulang haji, lihat deh wajahnya. Beda banget pasti. Mm-mm. Jangankan yang Cahaya. pulang haji lah, yang pulang umroh aja, mukanya tuh Mm-mm. padahal mereka tuh pada capek, kurang tidur gitu, tapi kok Mm-mm. mukanya tuh Mm-mm. kayak yang bercahaya ya. Nah, itu Mm. karena selama mereka berada di sana, mereka tuh fokus untuk fokus ke dalam gitu nih, fokus ke dalam yang Mm-mm. dimana fokus ke dalamnya tuh kan pastinya tuh banyak memohon ampun, di situ Muhasabah ada diri ya. ketenangan,
ada menyerahkan Mm-mm. diri gitu kan, ada kayak Betul. yang udah ikhlas, kayak yang udah ibaratnya tuh tawakalnya tuh naik gitu kan. Nah, maka orang-orang yang pulang umroh atau haji pasti tuh wajahnya tuh bercahaya banget gitu. Jadi kayak inner beauty-nya tuh kayak yang wah, gitu. Makanya kan kita pengennya tuh ngedeketin Mm-mm. gitu kan. Siapa tahu ketularan Mm-mm. doanya gitu, Mi. Betul, betul. Karena mereka tuh lagi Dan kita bersih gitu meyakini, hatinya. ya, kita meyakini betul bahwa orang-orang yang pulang dari ibadah umroh atau haji Mm-mm. dikelilingi oleh para malaikat yang benar-benar ketika apapun yang dipanjatkan sebagai hajat kita tuh benar-benar, ya, kebayang nggak yang mengaminkan itu adalah malaikat yang secara mereka itu tugasnya itu hanya beribadah tanpa maksiat. Jadi Iya, apa namanya, persentase untuk terkabulnya doa tuh bener-bener 99,99% gitu kan. Makanya setuju, setuju, eh, setuju. itu tuh bukan bukan kayak isapan jempol gitu, memang Mm, mm, mm. memang itu ya Ya, yang Allah janjikan seperti itu. ya. Nah, mungkin teman-teman apa besti-besti butir gitu kan, kebanyakannya kan Hmm? wanita gitu kan ya. Apa gimana sih caranya gitu kan supaya kita inner beauty-nya keluar gitu. Tempo-tempo hari Mm-mm, kan kita mm-mm. udah ngebahas tentang dandan tuh bukan masalah bedak sama lipstick. Itu kan sebenarnya ngebahas inner beauty Betul, kan, iya. Mi? Bener nggak sih? Terus Betul. juga kita pernah bahas tentang self love gitu kan, yang Mm-mm. dimana kita tuh benar-benar harus mencintai diri agar kita juga mampu menghargai diri kita sendiri gitu. Karena keberadaan apa yang ada di lingkungan kita itu belum tentu mencintai kita secara seutuhnya gitu kan. Nah, siapa yang bisa melengkapi rasa cinta itu ya diri sendiri gitu. Nah, maka pada saat Mm. self love-nya beres, terus bagaimana kita merawat diri gitu kan ya, bagaimana kita membuat Ya, diri kita terlihat lebih baik, lebih lebih apa ya, lebih cantik lah ibaratnya gitu ya. Nah, maka itu dengan sendirinya mm-mm. inner beauty kita keluar. Karena kalau self love kan pastinya memperbaiki diri kan, Mi, banyaknya mulai dengan ibadahnya Ya, pasti betul. diperbaiki gitu kan, Mi, makanannya, apanya gitu. Pasti semuanya akan lebih banyak kepada mengupgrade diri kita gitu, Mi. Betul, dan ngobrolin inner beauty itu lebih ke hasil yang tampak dari sesuatu yang tidak terlihat gitu kan. Sesuatu yang Iya, betul. hati itu kan tidak, hati itu kan tidak terlihat ya, Hmm, Ambu. mm-mm. Hati tidak terlihat, tapi hati itu bisa bisa terlihat, dan orang bisa merasakan bagaimana ketulusan kita gitu dari Iya, apa? Dari gestur kita. iya, Dari sesuatu yang setuju. tampak. Betul, Jadi dari betul. sesuatu yang tampak, dari gestur kita, Mm-mm, mm-mm. dari cara kita merespon, dari attitude kita Iya, itu. iya, Jadi iya. kalau eh, contoh kayak gini lah, sesuatu yang misalnya eh, apa, iri, dengki gitu kan, itu letaknya sesuatu yang bersemayam di hati kan gitu, Ambu, Iya, yang tidak betul, terlihat betul, kan. Orang betul. bisa orang bisa tahu nggak kita iri, dengki atau sombong? Iya. Itu benar-benar adanya tuh di dalam hati kita. Mm-mm. Tapi orang hanya bisa melihat ketika apa? Ketika kita tuh menampakkannya dalam 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 apa, hal yang sifatnya fisik gitu, kayak misalnya Mm. gestur kita, kata-kata kita, ucapan kita seperti itu. Mm, 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 mm. Ya, Bu. Iya. Nah, makanya eh apa? Jadi kalau misalnya orang ada yang berkata gini, nggak apa-apa ngomongnya nyablak, ngomongnya eh apa? Apa? Blak-blakan, nggak ngenakin apa segala macam. Yang penting hatinya. Nah, itu Mm, agak sedikit, kalau Umi sih agak sedikit sedikit rancu ya, agak sedikit rancu. mm, Kenapa? mm. Karena salah satu yang menjadi cerminan hati itu adalah keluarnya itu adalah lisan. Jadi lisan. Terus yang lebih generalnya itu adalah perbuatan. Kalau lisan kan hanya kata-kata, nah terus dilanjutkan dengan perbuatannya. Nah itu gitu. Jadi kalau Mm. misalnya masih ada yang seperti itu, berarti belum utuh gitu kan. Maksudnya kalau masih Belum mengatakan beres.
yang penting mah misalnya gini, yang penting mah hatinya gitu, yang penting mah hatinya, eh, dengan maksud untuk mentolerir kayak ingin dimaklumi apa-apa yang menjadi kekurangan dia gitu dalam hal, mending kalau kekurangannya itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa diperbaiki mah udah kekurang, misalnya kayak sesuatu yang betul-betul dari Allah itu yang tidak bisa diperbaiki, ya itu mah tinggal kita menerima sebagai karunia Allah. Tapi kalau kayak attitude, akhlak, perilaku itu kan sesuatu yang bisa kita perbaiki. Nah, itu nggak bisa kita hanya menyadarkan pada kalimat yang penting mah hatinya. Aku kayak gini tuh nggak dengan hatinya gitu, nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau Iya, yang iya. namanya akhlak mah gitu nggak bisa seperti itu, harus dua-duanya. Jadi apa yang kita perbuat tuh adalah cerminan hati gitu. Iya, betul. Eh, Gitu, Ambu. mungkin yang harus dipahami dulu tentang bagaimana inner beauty ini adalah bagaimana kita sadar diri dulu kali ya, Mi. Sadar diri dulu Mhm, tentang bagaimana diri kita dan seperti apa diri kita gitu, siapa diri kita gitu kan ya. Nah, kebanyakan mhm, orang-orang yang memiliki inner beauty itu adalah orang-orang yang yakin kepada dirinya dan mereka memiliki kepercayaan diri serta pengetahuan yang menempel pada dirinya gitu. Sehingga dia tuh kayak yang punya aura gitu, Mi, auran gitu kan, aura keluar gitu ya. Karena inner beauty itu kan adalah pancaran yang benar-benar keluar akibat dari perilakunya dia gitu, perilakunya dia yang mhm, terus-menerus gitu ya, mhm. ada perbaikan gitu. Jadi kayak upgrade lagi, upgrade lagi, upgrade lagi gitu kan. Iya, Nah, iya. orang-orang yang memiliki inner beauty itu rata-rata adalah orang-orang yang bangkit dari sakit nih, kalau yang aku tahu gitu. Hmm. Jadi inner beauty itu tuh terpancar itu karena gesekan dulu nih biasanya. Gesekannya tuh yang cukup Mhm, kuat betul. sehingga membentuk karakter dirinya yang baru gitu. Nah, si karakter dirinya yang baru inilah yang akhirnya memancarkan si auranya itu gitu. Jadi eh, apa yang harus dipahami tentang inner beauty itu adalah bagaimana kita memperbaiki diri dulu gitu. Jadi nih kita tuh pengen nih kan suka suka gini ya. Kok kamu butak banget sih gitu kan gitu ya. Kok kamu tuh kayak yang Mhm, kusut banget mukanya gitu kan. Itu kan dari pikiran kita kayaknya tuh ya betul. apalah gitu ya. Banyak banget lah yang dipikirinnya gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya nih kita perbaiki diri kita dulu, bagaimana membuat diri kita tenang, bagaimana mempercantik diri kita, bagaimana kita bisa menjadi up level gitu kan, baik secara hati dan Mhm. pikiran gitu, ilmunya gitu kan, imannya gitu. Nah, maka dengan sendirinya inner beauty itu langsung keluar gitu, Mi. Ada efeknya langsung, auranya langsung keluar gitu. Yes, Walaupun bajunya betul. biasa-biasa aja gitu ya, tapi kalau sudah punya aura, gitu. Orang tuh langsung wow gitu kan. Iya, dan itu eh, ada yang maksudnya ada yang meyakini bahwa gini, kalau di usia 20 tahun dia cantik itu biasa ya, Bu. Biasa karena Iya, memang lagi betul. masa-masanya dia, ibaratnya mah kalau buah mah lagi ranum-ranumnya lah gitu, Mm-mm, mm-mm, lagi mm-mm, mm-mm. ya kayak gitulah ya, lagi enak-enaknya Iya, gitu. iya, iya, iya. 20 tahun lagi bener si apa namanya, kalau kalau kulit ayam mah lagi enak-enaknya gitu, lagi krek gitu kan, kayak gitu kan. Kalau Iya, apa daging ayam gitu kan, kayak gitu. Nah, iya, iya. kalau misalnya dia di usia 30 cantik, eh, apa katanya ya? Pokoknya dia berjenjang lah sampai di usia 40 sampai 45 dan seterusnya itu cantik, itu benar-benar ca- cantik pancaran dari hati. Jadi Mm, mm, cantik inner beauty gitu. mm. Gitu katanya. Karena Iya, karena kan bayangin semakin nambah usia sebenarnya kan secara fisik mah kita nggak bisa yang namanya ngindarin. Misalnya apa namanya apa ini Bu? Double G. kerutan, iya, Kerutan, ya. Nggak mungkin nggak hilang lah mau iya, perawatan segini betul, apapun karena itu kan betul, sunatullah ya Bu ya gitu. betul, Terus betul. kayak ini ada double gin, terus ada kerutan, ada Nah, ini, ada ada itu double segala macam. chin, Itu iya, sesuatu yang iya, iya. nggak bisa dihindarin gitu. Tapi Mm-mm, mm-mm, mm. kenapa?
suka ada misalnya di usia yang semakin matang, dia tuh makin terlihat cantik gitu. Nah, itu Mm-mm, lebih mm-mm. ke katanya sih lebih ke itu bukan semata-mata kecantikan fisik yang dia punya, Ya, tapi dia betul. memancarkan aura inner beauty-nya gitu, Ambu. Yes, setuju banget sih, Katanya Mi. begitu. Jadi memang Mm-mm. ada yang bilang, Dak Luma bawaan lahirnya cantik gitu. Tapi banyak juga sih Mm-mm. saya menemukan teman-teman aku gitu, Mi ya, yang waktu Mm-mm. mudanya tuh cantik banget gitu kan. Berarti kalau Mm-mm. ketemu sekarang-sekarang kan berarti usianya kan masih sama lah gitu kan kita tuh gitu. Betul. Going to 50 itu udah mulai tuh terlihat banget perubahan Mm-mm. mukanya gitu ya. Mm-mm. Nah, kebanyakan si teman-teman aku yang cantik ini, entah ada apalah mungkin mereka dalam fase kehidupannya, sepertinya tuh jadi pada Mm-mm. banyak berubah gitu si mukanya gitu kan. Mm-mm. Bahkan ada beberapa yang hampir saya nggak kenal gitu, karena mungkin Mm-mm. fase-fase kehidupan yang sudah tidak sama lagi ketika waktu muda gitu kan Mi gitu kan ya. Nah, Betul. maka disitulah memang tantangannya bagi kita yang pengen benar-benar seperti apa menjaga si inner beauty-nya tuh agar tetap ada gitu. Dan kalau yang saya tahu gitu ya, yang tetap awet muda mukanya gitu ya, itu tuh rata-rata yang memang kalau aku dengar ceritanya mereka gitu ya, kehidupannya teh dar der dor gelap gitulah Mi gitu ya. Jadi Mm-mm. tantangannya tuh luar biasa gitu, yang ada Mm-mm. tekanannya cuman responnya mereka Daya bagus. juang ya, respon Nah, sama daya responnya juang. mereka bagus. Jadi si Betul. ini cantik apa waktu mudanya, entah apa yang terjadi, responnya mungkin kurang gitu kan. Nah, si Mm-mm. ini nggak terlalu cantik banget gitu. Tapi di usia dia going to 50, dia semakin merona gitu. Oh, ternyata Mm-mm. ketika mendengar kisah hidupnya, responnya dia bagus gitu, Mi. Jadi Iya, iya. sometimes kita tuh harus mampu untuk mengenali diri kita tuh di situ Mi gitu. Jadi terkadang nih apa kita semua gitu ya, bahkan saya sendiri gitu. Saat ada kejadian atau ada persoalan Mm-mm. gitu ya, atau ada tantangan yang kita pikirin tuh itunya gitu, kejadiannya, Mm-mm. tantangannya, persoalannya gitu. Mm-mm. Enggak Mm-mm. responnya gitu. Jadi begitu begitu responnya reaktif gitu kan yang kita keluarin, akhirnya kita kita pikirin tuh persoalannya terus gitu, persoalannya terus, jadi eh, jadinya stres ke diri kitanya sendiri gitu. Tapi coba kalau misalnya Umi gitu ya, begitu ada persoalan, Mm-mm. respon kaget dulu oke okay, gitu kan, tapi langsung kita apa ambil gitu ya si kejadian itu dengan kata-kata misalnya wow keren gitu kan, atau Mm-mm. masya Allah, tabarakallah gitu kan, atau Insyaallah. alhamdulillah gitu Betul. ya. Nah maka dari situ kita akan menjaga kestabilan rasa tenang dan bahagia itu gitu nih. Jadi walaupun persoalannya segede apa, asal responnya bagus, insya Allah Mi itu tuh menjaga banget inner beauty kita Mi, banget Mi gitu. Yes. Betul. Jadi ini kayak kembalinya ke ini lagi ya ke apa namanya? ke ke materi-materi yang kemarin bagaimana kita Iya, merespon itu udah kita benar. banget. Dan ternyata itu Benar. yang membuat apa kita mampu memancarkan inner beauty kita gitu kan. Kalau Iya, misalnya iya, iya dan Mi. emang ini jangankan bicara secara apa kita apa kalau misalnya secara fisik aja ini mah ya kita misalnya Iya, nih iya, iya, iya. orang Ya, mikir orang mikir misalnya responnya tuh mikir langsung berkerut kan dahi satu dua tiga apa nih gitu kan. Iya kan kayak gitu iya, jadi iya. nah, kan terus apalagi kalau misalnya responnya itu adalah apa ya misalnya responnya tuh kesel atau Uh, sedih, sakit hati marah, sakit atau hati, apa pasti itu si apa namanya garis wajah tuh wajah kita. berubah Iya, benar-benar iya. berubah Betul, iya kan betul, betul, berubah betul, betul. dan itu eh, kebayang dong kalau garis garis wajah itu nggak sama sekali nggak bisa ngebohongin nggak bisa Iya, jadi betul. terus kita kenapa kenapa yang namanya gestur seseorang itu bisa dipelajari dia ya kalau orang-orang psikolog atau orang-orang yang kayak dia apa kayak berbicara di ranah-ranah hukum gitu misalnya dia Mm-mm. mempelajari ini orang lagi bohong nih gitu dengan gestur dia kan Ya, kayak gitu ya ya, Ambu ya. benar, benar, benar.
betul, Ini orang betul. lagi ini nih lagi nggak jujur nih gitu dengan gestur dia. Nah itu bisa kayak gitu loh teman-teman. Makanya Iya, 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 kenapa yang namanya dibilang apa yang tampak di sekarang itu adalah pancaran dari hati itu kayak gitu gitu. betul, Karena kan betul. gini, seluruh tubuh kita apa gini, seluruh tubuh kita itu digerakkan oleh otak. Nah, otak itu satu petunjuk dan perintah yang disampaikan ke otak itu cuma dari satu sumbernya itu Hmm, dari hmm, hati gitu. Jadi kalau hmm, misalnya hmm. hatinya memerintah sesuatu yang misalnya hatinya memerintah memerintah kayak gini, kesel sama si Ambu gitu misalnya gitu kan. Nanti otak tuh kan ya, apa namanya menerjemahkan terus kemudian nanti si gestur si tubuh kita tuh menerjemahkan isi otak kan gitu. Jadi Iya, iya, iya. gitu kan misalnya kesal sama Ambu gitu kan langsung berubah kan air wajah namanya ya air muka gitu air muka kayak gitu air Iya, muka langsung iya, berubah. betul. Ya, itu memang memang tindakan yang terjadi sesuai dengan pikiran kita, gitu kan. Jadi kalau misalnya nih apa ya, kan orang tuh berpikiran inner beauty itu adalah dengan merawat kecantikan kan, Mi. Misalnya sampai Mm-mm. disuntik lah, atau dioplas lah, Mm-mm. gitu kan. Atau Mm-mm. Mm-mm. makanannya lah, gitu kan. Atau apalah, Mm-mm. gitu kan, yang membuat wajahnya tuh bisa selalu terlihat cantik. Kalau menurut saya sih itu hanya sebagian kecil banget gitu, Kecil. sebagian kecil banget. Banyak loh yang Iya. cantik gitu ya hasil dari apa perawatan seperti itu gitu, bahkan me-makeover dirinya tuh jadi benar-benar Mm-mm. wow gitu secara spektakuler Mm-mm. gitu kan, dan kita mengakui dia Mm-mm. cantik gitu. Tapi biasanya gini, ada yang jadinya tuh kalau bahasa cowok mah gini nih, aya nu geulis gunung cenah, aya nu geulis memang Mm-mm. memang bener-bener cantik katanya gitu. Ada yang cantiknya dilihat dari jauh, ada yang cantiknya memang bener-bener cantik gitu ya. Terus ada yang cantiknya tuh hambar gitu. Ada yang cantiknya Mm-mm. tuh memang ngangenin gitu. Ih, cantik banget gitu. Ada yang kalau kita ngelihat itu cantik gitu, tapi biasa aja gitu. Ya cantik sih, tapi nggak gimana gitu. Gitu ya. Nah, itu tuh Mm-mm. sebenarnya memang ada faktor dari hati juga sih Mi gitu tentang hal ini Mi Mm-mm. gitu. Jadi Ya, ya. misalnya nih Umi wajahnya dirubah gitu kan, hidung dimancungin misalnya gitu ya, muka Mm-mm. ditirusin gitu kan. Mungkin Mm-mm. semua akan bilang Umi cantik gitu. Tapi kalau hatinya Umi banyak apa kan, kalau yang begitu mah orangnya berarti tidak bersyukur kan Mi, pasti Iya, pengen betul. sesuatu hal yang ingin terus diupayakan dia kelihatan lebih baik gitu kan. Nah, itu tuh kita ngelihat cantiknya tuh cuman cukup cantik aja gitu. Nggak akan bicara tentang yang lainnya lagi gitu, Mi. Kayak gitu tuh, Mi. Yes, Jadi yes. hati Paham, sih paham yang maksudnya. memperlihatkan itu cantik apa Ya, tidak. paham. Dan kalau teman-teman mulai saat ini mulai menyadari gitu lah, mulai mulai paham, oh iya ya Iya, ternyata aku tuh nggak perlu se-effort itu untuk kayak merubah eh, memperjuangkan cantik secara fisik gitu kan, secara physically iya, gitu, betul, betul, yang betul. kayak terutama adalah merubah merubah bentuk gitu, bentuk-bentuk ciptaan Allah. Sebetulnya Heeh. enggak ya. Akhirnya kita yang mulai paham dan menyadari itu ternyata karena gini, versinya sempurna di mata masing-masing orang tuh beda-beda kan Ambu. Misal nih, kalau kita ngobrolin Mm, fisik, mm. sempurnanya hidung mancung seseorang itu adalah begini, misalnya gitu kan. Iya, iya, Begini, iya. jadi aku pengen dibentukin, aduh mati lampu. Dibentukin Heeh, kayak begitu gitu kan. Tapi heeh, bagi orang-orang tertentu itu tuh enggak kan gitu. Karena heeh, heeh. karena relatif tadi kan gitu Ambu. Iya, Karena iya. relatif tadi gitu. Makanya kayak yang tidak ada standarnya sih kalau kata Umi gitu ya. Eh, Heeh. tidak maksudnya tidak ada standar bakunya gitu kan. Mm, Kecantikan fisik seseorang. Makanya justru yang penyempurnanya itu adalah ketika kita mulai membangun yang namanya inner beauty tadi gitu. Jadi iya. dengan bekal yang Allah kasih gitu, dengan bekal fisik yang Allah kasih kita syukuri, kemudian kita manfaatkan
untuk beribadah kepada Allah gitu, Iya, untuk iya, ibaratnya untuk melakukan kebaikan, itu iya, itu yang malah nanti jadi keluarnya itu inner beauty yang malah lebih dahsyat lagi gitu. iya, betul Umi. Nah, Ya. lupa ngambil lampu kayak dari ambu ini, ambil lampunya Padahal nggak? lampunya udah disiapin loh Mi di sini nih di bawah. Siap. Ingetin aja ya kalau kesini ya. Ya, oke oke. Kata Ini King karena Anto cina, Umi inner ya, beauty-nya hilang saat poek. aduh, atau sama bukan inner beauty kalau saat poek jadi hilang mah. Berarti eta mah inner, bu eta mah outer, bukan inner. Oke ya, Masya Allah. Ya, oh ya Mi, faktor lainnya juga dari inner beauty selain kita Mm-mm, memperbaiki yang nggak kelihatan, apa mm-mm. maksudnya hati kita dalam perilaku dan sebagainya, ternyata salah satunya juga adalah kesehatan Mi, kesehatan Itu badannya, kesehatan pikirnya, kesehatan jiwanya mah ya, udah ya yang tadi kita betul. bahas. Kesehatan Ternyata mental kesehatan badan terutama. juga Mm-mm. kesehatan badan juga Iya, betul. mempengaruhi inner beauty. Contoh gini, Mm-mm. Umi teh inner beauty-nya udah keluar. Tahu-tahu kemarin sakit. Jadi jadi kelihatan wajah pucet gitu kan Mi, nggak sehat gitu. Iya, Nah, itu mempengaruhi juga iya, ternyata Mi gitu. betul betul. Iya, pasti pasti. Iya, jadi sangat-sangat mempengaruhi ya kalau misalnya berarti faktornya itu bukan hanya satu aspek saja, tapi bisa aspek Ya, betul. aspek kesehatan secara fisik, kesehatan secara mental, jiwa, rohani, Ya, apa segala macam ya yang betul, membentuk betul. semuanya itu gitu. Iya, 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 iya. Gitu. Iya, Dan setuju, kalau Mim, setuju. heeh. Dan kalau Mim meyakini sih inner beauty itu akan lahir dari apa? Dari hati yang open mind, yang mudah. Coba bayangin kalau kita menutup berarti termasuk apapun yang dari luar diri kita itu gak bisa diterima, gak bisa menerima. Contoh kayak Betul. misalnya Allah mau ngirim rahmat, Allah mau ngirim sesuatu kebaikan untuk kita karena kitanya nutup, ya udah nggak jadi gitu kan. Iya, Makanya iya, iya. salah satu bentuknya Setuju, adalah setuju, setuju, Mi. karena kita open mind itu. Iya, iya, iya. Gitu Kak Ya, Rijal, pernah terima banget sih kasih. aku dalam posisi itu, Umi, Nah, yang mm-mm, sampai ibaratnya tuh, ya aku nggak tahu sih ya inner beauty aku apa keluar apa enggak lah. Memang pada saat itu mm-mm, kalau kita dalam kondisi menutup diri kita dari pengaruh apapun gitu dan menganggap ini adalah bagian dari apa ya, bagian dari pekerjaan misalnya kayak gitu ya Mi ya. Jadi mm-mm, kita tuh mm-mm, seperti menutup info dari manapun dan seolah-olah yang kita kerjakan ini adalah sesuatu hal yang lebih apa yang terbaik dari apapun gitu. Itu tuh ternyata memang mm-mm, secara tidak kita sadari pembunuhan karakter dan pembodohan diri gitu loh Mi. Kalau kita melakukan hal seperti mm. itu. Gitu. Dan Ya, ini ya, tuh ya. memang saya rasakan gitu ya. Kayak yang kudet gitu Mi, kurang update nih Mi, kayak kudet gitu. Tapi setelah Mm-mm, kita mendapatkan apa ya, kan kadang-kadang kita selalu ada doa ya Mi, ketika kita ada dalam kesulitan kita berdoa, gitu kan Mi. Ketika ada kita mm-mm, sesuatu hal yang tidak sesuai dengan perasaan kita, kita memohon gitu kan. Nah, akhirnya mungkin doa-doa itu terjawab dan ceritanya aku tuh dapat hidayah lah ibaratnya gitu Mi. Nah, mm-mm, ketika hidayah mm-mm, itu aku raih dan aku apa? Aku sambut gitu ya. Dan aku mulai apa? Muhasabah lah Mi ya, muhasabah dan membuka diri. Oh, ternyata dunia ini sangat luas gitu loh Mi. Ternyata hal yang mm-mm, lebih baik dan terbaik itu ternyata bukan di sini gitu. Dan itu tuh makin mm-mm, kebuka lagi, makin kebuka lagi, makin kebuka lagi gitu Mi. Dan saat mm-mm, ini Mi, Umi boleh tanya deh ke Abah. Aku lagi gila-gilaan beli lagi buku Mi. Kemarin tuh 2 tahun ke keren. belakang, aku tuh lagi jarang beli buku Mi, karena aku lagi apa sih gitu Mm-mm, kan lagi otak aku tuh lagi rasanya tuh lagi gak terima. Nah sekarang tuh aku lagi lapar lagi gitu Mi, aku lagi pengen beli buku lagi gitu. Jadi mm-mm. mulailah itu berdatangan buku dan si Abah tuh cuman ngelihat aku tuh cuman sambil diem aja gitu yang jadi si paketnya tuh sekarang teh buku ya.
paket gitu Keren ya. dong. Keren dong. Jadi kita isi makanan kita, makanan otak kita, makanan rohani kita dengan ilmu gitu kan, dengan ilmu Iya, dan iya, Mi. buku. Nah, itu kan respon ya, Mi ya. Jadi misalnya nih Respon kita ya. dalam kondisi yang saat ini tuh di dalam pekerjaan gitu kan ya, atau mungkin kita ada persoalan dalam rumah tangga gitu kan, atau juga mungkin kita juga di dalam kehidupan juga barangkali ada hal seperti itu yang tadi kata Umi bilang gitu kan, hujatan gitu. eh, itu juga akan mempengaruhi yang namanya inner beauty gitu. Makanya kan kalau misalnya kita tidak mampu menjaganya dengan baik, yaitu dengan respon yang seharusnya dijaga gitu kan, maka inner beauty kita tuh bisa jadi hilang gitu. Padahal misalnya kita tuh memiliki kemampuan yang kapasitasnya tuh besar gitu kan, keahlian yang mungkin kita bisa menjadikan dasar untuk pengembangan diri gitu. Karena respon kita terhadap persoalan ini kurang baik gitu ya, reaktif, ya akhirnya kan jadi mempengaruhi rasa dalam hati gitu nih. Jadi muka kita tuh kayak yang sedih gitu kan, kayak yang banyak kayak yang banyak apa ya, kayak kayak kusut aja gitu nih gitu. Iya. Yes, bener banget. Iya ya, apapun itulah ya, teman-teman. Apapun itu, Ambu, insya Allah sih, kalau Umi di setiap harinya berusaha untuk apa ya, me- memberikan yang terbaik lah ya, sebisanya Umi gitu kan. Apa yang Umi punya gitu. Bahkan apa yang Umi nggak punya juga berusaha untuk dicari tahu dulu, biar kita punya gitu kan, biar kita dapat Iya, iya, ilmunya terus kemudian dibagikan kan kayak gitu. Jadi itu yang mendorong kita untuk terus belajar akhirnya gitu. Dan iya, kenapa orang yang terus belajar itu diberi kedudukan tinggi oleh Allah kan gitu. Jadi derajat hmm, yang hmm, tinggi di hadapan Allah itu. iya, Karena ya memang daya juangnya harus tinggi gitu kan. So kalau belajar masa muda di waktunya mah itu biasa aja, memang waktunya gitu kan. Dia nggak iya, ada iya, pikiran apa-apa, nggak mikirin rumah tangga, nggak mikirin dapur ngebul, nggak mikirin ngurus anak-anak, nggak mikirin apa-apa gitu. iya, Kalau kita belajar di masanya. Tapi kalau kita di usia yang kita harus banyak mikirin segala hal, kita masih mau belajar, itu sih luar biasa kalau kata Umi gitu. iya. Tuh. Ya, pokoknya mah intinya kita ngobrolin tentang apa yang disampaikan pada hari ini tuh temanya tuh kan tentang inner beauty itu datangnya dari mana. Ya Yesus kesimpulannya sih lebih kepada respon ya Mi. Lebih kepada Ya, respon dalam menghadapi segala sesuatu problematika kehidupan kita sih gitu. Makanya kan dari awal aku bilang sebenarnya orang yang punya inner beauty itu adalah hasil dari gesekan kehidupannya gitu kan. hmm, Karena kalau misalnya nih ya, aku perhatiin nih kayak tokoh-tokoh gitu kan ya Mia, apa tuh kebanyakannya mereka tuh dalam cerita mereka biografinya itu adalah mendapatkan banyak banget tempaan dalam kehidupannya gitu kan. Dan karena tempaan itulah akhirnya membuat mereka tuh bertumbuh, bertumbuh dan berkembang eh, dengan respon yang terbaiknya gitu. Jadi rata-rata mereka memiliki respon dan akhirnya meningkat. Aku tuh jadi inget ini loh, Mi, film Dracin. hmm, Cuman aku belum nonton, hmm. tapi aku udah dapet reviewnya. Segera belum nonton Bagus loh, udah. Mi, itu. Uh, Nah, ini 3 menit terakhir, tapi kayaknya semenit aku selesai deh ceritanya. Jadi gini, Mi. hmm, Jadi ceritanya ini ada hmm, sahabatan nih, misalnya aku sama Umi gitu kan. hmm, Nah, kita lagi hmm, jalan-jalan di mall gitu. Nah, ceritanya hmm, aku ngeliat si Abah selingkuh misalnya gitu kan ya. Terus dari situ hmm, tuh aku langsung bilang, aku harus cerai, aku harus cerai. Terus kata Umi teh gini, hmm, baru aja ketahuan gitu udah minta cerai ini, aku udah lebih dari setahun diselingkuhin, aku nggak kenapa-napa kok. Kan aku tuh langsung bingung ya, apa maksudnya gitu kan? Kan apa kok bisa gitu Cina, aku kan sudah ibaratnya tuh aku tuh udah jadi ibu rumah tangga, udah berkorban lah gitu kan buat dia, kok dia begitu hmm, sih gitu. Nah, terus diajarin nih sama Umi teh, misalnya diajarin nih sama Umi, kamu pengen hidup kamu mau ada berubah gitu. Kamu jangan dulu mikirin pengen cerai ya. Nih gini nih caranya. Jadi caranya Mi, intinya lah dalam cerita itu si perempuan ini tuh di-upgrade dirinya untuk berani menjadi diri sendiri gitu Mi.
Jadi Mm-mm. pertama gitu ya, ketika dia memperlihatkan bukti dia selingkuh, kan si suaminya teh langsung bersujud gitu, minta maaf apa segala macam. Mm-mm. Nah, si kata temannya teh bilang begini, itu kesempatan buat kamu untuk bikin perjanjian, suruh dia tanda tangan, katanya teh gitu Mm-mm. ya. Intinya di dalam Mm-mm. perjanjian itu, harta yang dimiliki sama suaminya itu dirubah atas nama dia dan anaknya. Iya. Mm-mm. Tanda tangan lah gitu ya. Kalau nggak mau tanda tangan, si foto-foto selingkuhan ini akan dia sebarkan katanya ke perusahaan. Udah. Mm-mm. Nah, terus kamu jangan aneh ya kalau nanti ada yang kedua katanya gitu. Nah, Mm-mm. terus apa kan yang pelajaran yang lucunya tuh gini nih, pada saat suaminya mau ada pertemuan sama direksi, dia kan Mm-mm. nggak pernah diajak. Nah, kamu harus mau tuh kalau misalnya ada pertemuan harus mau ikut. Terus kamu juga harus Mm-mm. dandan, harus dipelajari apa yang menjadi kebutuhan pada saat nanti pertemuan. Terus dia ngasih lah ceritanya si kartu debit lah, lamun cek orang mami kartu debit sama suaminya, karena ceritanya si istrinya teh ngancem lah ceritanya teh gitu, belanjalah si Mm-mm. Ami belanjanya teh nu edun teh gitu, semuanya diambil Banyak. karena awalnya dia benar-benar istri rumah tangga yang manut banget gitu kan, dan penuh ketakutan. Tadinya dia ragu, kata dia teh gini, kata temennya teh, kamu jangan ragu, ambil aja semua, anggap aja itu bayaran kamu, karena suami kamu udah hitung-hitungan sama kamu juga hitung-hitungan, katanya teh gitu. Mm-mm. Belanjalah Mm-mm. dia baju segala macam, make up sampai skincare itu semuanya dibeli gitu. Nah, ceritanya didandanin gitu kan. Terus dia kaget sama dirinya sendiri. Oh, ternyata aku masih cantik ya. Gila nggak, Mi? Ya, Mm-mm. seorang ibu Mm-mm. wanita tuh bisa sampai begitu. Oh, ternyata aku masih, ya iyalah, kamu kan dulu waktu kuliah terbaik katanya gitu. Dan kamu sempat kerja dan kamu Mm-mm. juga punya karir gitu. Setelah menikah aja kamu jadi ibu rumah tangga banget gitu kan. Sampai ibaratnya tuh lupa dengan identitas dirinya gitu. Nah, aku tuh dapat pembelajarannya tuh di situ. Setelah dia Mm-mm. ketemu sama direksinya gitu ya, ngobrolnya tuh jadinya tuh berani gitu, inner beauty-nya tuh benar Mm-mm. keluar, Mi, yakin. Terus dia ngobrol juga berilmu, berbobot, sampai si direksinya teh Mm-mm. nggak nyangka bahwa si istrinya si suami ini tuh pinter gitu. Sampai si direksinya bilang ke suaminya teh, kok kamu nggak bilang sih kamu punya permata, cenah, kamu punya berlian, cenah, Mm-mm. kok dibiarin aja sih di dalam rumah, cenah, nggak dikaryakan lah muncul orang mah gitu. Senyum-senyum suaminya teh gitu si Ami. Nah, Mm-mm. endingnya si dua wanita ini tuh benar-benar akan menjadi wanita yang mandiri tanpa Mm-mm. perceraian. Jadi si Wes. temennya bilang begini, yang paling utama dari tujuan kita di sini adalah bukan perceraian, kata dia tuh begitu. Mm. Tapi bagaimana kita mengupgrade kapasitas diri dan bagaimana kita Mm-mm. naik setinggi-tingginya sampai tidak terjangkau oleh suami kita. Katanya gitu, Mi. Ih, Mm-mm. keren loh, Mi, itu Dracin. Aku lagi nyari tuh judulnya apa. Si Ambo, si Ambo semangat ini menceritakan apa ya namanya apa ini baru review aja udah seramai ini gitu. Reviewnya Ya, aja udah ini ya udah selengkap ini. Keren sih. iya. Tapi kalau Umi boleh kasih sedikit komen dari apa yang Ambo ceritain. Sebenarnya apapun kejadiannya respon kita tetap yang akan menentukan kita nantinya akan Mm -mm, naik mm -mm. atau akan turun serendah-rendahnya atau akan naik setinggi-tingginya itu adalah respon kita gitu kan. Iya, Jadi iya, ini iya. karena respon hal-hal yang kejadiannya mungkin tidak mengenakan tapi responnya tetap terbaik, akhirnya mendapatkan sesuatu yang menurut orang mungkin baru menyadari dia sendiri kalau dia itu adalah mutiara gitu ya, Bu ya. Iya, benar, benar. Iya, kan kadang-kadang wanita itu Oke. kalau udah bucin gitu, Mi, ya, suka lupa lupa siapa dirinya kan, Mi. Jadi lupa Hmm, aja begitu bahwa dia tuh hmm, dulunya tuh pernah hebat, pernah pinter gitu, pernah hmm, berprestasi gitu, karena sudah hmm, melepaskan semua itu dan benar-benar memfokuskan dirinya untuk keluarga, untuk anak dan suami, akhirnya dia hmm. lupa bahwa dirinya itu adalah orang yang pernah hebat gitu, Mi. Itu sih inti cerita, inti Yes. sarinya. Oke, Mi, Hmm. udah setengah 9, kita pulang, Oke, udah berdoa setengah dulu. 9 nih katanya. Iya, ini pada mau ke RCM ya. Teh Ani katanya mau mau bareng nih, mau bareng sama Ayo, Umi ayo, Ika. ayo.
Oke, Mm-mm. ya Oke. silakan. Kalau bisa sih sebelum sebelum duhur ya. Jadi kita kan langsung makan gitu loh, begitu pada datang. Iya, betul. Oke. Dan ini Umi sih lagi mau mohon doanya ke teman-teman. Jadi ini ada kemarin itu ada yang mau bilang mau hari ini gitu ya. Hari ini mau daftar untuk yang waktu masih yang lama-lama kemarin lah yang prosesnya udah beberapa kali itu katanya hari ini mau transfer. Mohon doanya. Amin, amin, amin. Insya Semoga Allah, amin, insya Allah. dimudahkan, Amin, amin, amin. dilancarkan ya. Gitu. Mm-mm. Ya, gitu. Oke, baiklah teman-teman. Kayaknya ini udah di penghujung acara ya, Bu ya. Eh, Iya. eh, Obrolan kita eh, tentang inner beauty agak sedikit melebar, tapi insya Allah ya masih dalam konteks bahwa ternyata yang namanya inner beauty mah lebih meluas lagi karena Mm-mm. bicaranya bukan hanya sekedar fisik, tapi apa yang ada di sekitaran kita yang menjadi perilaku kita, yang menjadi apa gestur kita, yang menjadi attitude kita dan semuanya gitu ya Ambu ya Iya, respon kita. betul. Iya. Oke, kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan ini hari tasrik ya, hari dimana tidak boleh saum. Jadi teman-teman bergembiralah, berbahagialah. Ini kesempatan yang Allah kasih untuk ya, haram saum ya, haram saum selama 3 hari ke depan. Ya hari ini, hari Mm-mm. besok, dan hari lusa. Jadi Mm-mm. 11, 12, 13. Jadi manfaatkan untuk bersuka cita, ya makan-makan daging kurban dan sebagainya. Oke. Hore! Tuh. Allah gimana baiknya ya, Mia? Masya Allah. Gimana baiknya Allah ya. Dan hari ini insya Allah ayo kita bareng-bareng ke RCM, kita seru-seruan ya Bu ya. Gitu. Iya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama hadirkan hatinya dulu sejenak, barang 2-3 menit untuk memanjatkan doa ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama beristighfar. Astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam tabarakta rabbana bis salam ya dal jalali wal ikram. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu bika bi ni'matika alayya wa a'udzu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma yasir wa la tu'asir. Allahumma yasir wa la tu'asir. Allahumma yasir wa la tu'asir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Ya Amin. Allah, ya Rahman ya Rahim, pagi hari ini di waktu duha ini ya Rob, di hari dimana para jamaah haji sudah melaksanakan tawaf ifadah ya Rob, di mana Amin. para jamaah haji sudah selesai berwukuf di padang Arafah. Ya Allah, luruhkanlah dosa-dosa kami sebagaimana Engkau meluruhkan segala yang sudah melekat di dalam diri kami. Ya Amin. Allah, luruhkan segala kemelekatan yang ada di dalam diri kami, ego kami, rasa iri kami, rasa dengki kami, kesombongan kami. Ya Allah, ganti dengan keikhlasan, ketulusan, dan segala hal yang baik di dalam kehidupan kami dan di dalam hati kami. Ya Allah, segala yang buruk di masa lalu kami ya Rob, segala yang buruk di kemarin-kemarin ya Rob, Engkau hapuskan semuanya ya Rob. Dan di setahun ke depan, Engkau ganti dengan keberkahan, keberlimpahan, kemakmuran, kebahagiaan. Seperti janji Engkau ketika kami rela melaksanakan saum Arafah semata-mata untuk mengabdi kepadamu ya Rob. Engkau janjikan 1 tahun ke depan, Engkau hapuskan dosa-dosa kami. Karena itu ya Rob, terimalah amal ibadah kami ya Rob, terimalah Amin. saum kami ya Rob, terimalah ibadah kurban kami ya Rob. Jadikan ini sebagai bekal kami kelak di akhirat ya Rob, sebagai tunggangan kami menuju surgamu ya Rob. Ya Allah, kami menyadari
betapa kecilnya diri ini, betapa sedikit yang bisa kami perbuat untuk bisa mengabdi kepadamu ya Rob. Namun kami selalu merasa diri ini berbangga ya Rob. Kami sering merasa diri ini cukup ya Rob. Maka ampuni kami ya Rob atas rasa-rasa ini ya Rob. Atas rasa-rasa yang tidak pantas kami pelihara ya Rob. Atas rasa-rasa yang tidak pantas bersemayam di dalam hati kami. Di dalam hati yang seharusnya ada hidayahmu, ada cahayamu ya Rob. Yang cahayanya seharusnya terpancar kepada setiap orang sekelilingnya dan menjadi petunjuk bagi mereka ya Rob. Ampuni kami ya Rob, jika masih banyak tertutup kabut, sehingga cahaya yang ada di dalam diri kami belum keluar dan belum tampak ya Allah. Bimbing kami terus ya Rob, kasih kami terus petunjuk ya Allah, dan beri kami rahmat-Mu ya Rob, dan izinkan kami ya Rabbana untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah kekasih-Mu ya Rob, kelak di surganya ya Rob. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sesungguhnya Idul Kurban ini ya Rob adalah bentuk kami untuk bisa mampu ikhlas dalam beramal soleh ya Rob, untuk bisa menekan ego-ego kami ya Rob, untuk bisa menekan segala keburukan-keburukan yang kami miliki ya Rob. Maka ya Rob, jadikan ibadah hari ini adalah bekal kami menuju ketaatan kepadamu dan ketakwaan kepadamu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Baik.